أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة العلماء الشرفاء وسعادة الأمراء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alim ulama, para kiai, para ajelan, wabil khusus kepada para guru kita, pimpinan daripada pondok pesantren Miftahul Huda yang ada di Manonjaya yang kita cintai ini, dari anak cucu keluarga besar Hadratus Syekh Sahibul Karamah wal Barakah Ad-Da'i ilallah wal Mujahid fi sabilillah Almarhum wal Maghfurullah Kiai Haji Abul Khair Afandi radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an. Dan alhamdulillah hari ini kita berkumpul dengan anak keturunannya. Ada Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Asef Mausul, ada Kiai Haji Abdul Aziz dan yang lainnya yang kita doakan semuanya hafidhahumullah ta'ala wa ra'ahum wa matallallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Fa barakallahu lahum fi ahli baitihim wa talamidihim wa jama'atihim wa jami' harakatihim. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Saudara, kalau kita mendengar nama Manonjaya atau kita mendengar nama Pondok Pesantren Miftahul Huda, kita tentu akan diingatkan tentang perjuangan Sahibul Karamah wal Barakah Kiai Haji Abul Khair Afandi. Betul? Betul? Dulu beliau semenjak masa muda bukan hanya mendalami ilmu agama, bukan hanya berdakwah menyebarkan Islam, tapi turut angkat senjata mengusir penjajah Belanda dan Jepang, saudara. Takbir! Takbir! Jadi beliau bukan hanya seorang ulama, tapi seorang mujahid, saudara. Dan ingat, begitu beliau naik ke gunung mengangkat senjata, jangan disalahartikan, saudara, sebagai perbuatan-perbuatan yang negatif. Tidak beliau angkat senjata, tidak beliau naik ke gunung, kecuali beliau hanya punya cita-cita bagaimana syariat Islam tegak di bumi Indonesia, saudara. Jadi ketika beliau harus turun dari gunung menyerahkan senjata, ya senjata beliau serahkan, tapi semangat juang tidak pernah beliau gadaikan, saudara. Senjata beliau serahkan, tapi semangat beliau untuk menerapkan syariat Islam sampai hari ini tetap membangkitkan semangat seluruh keluarga dan para pengikutnya, saudara. Takbir! Memang itu kewajiban kita sebagai pecinta beliau untuk terus melanjutkan berjuang agar ke depan Indonesia bisa menerapkan syariat Islam sesuai dengan cita-citanya. Setuju? Saya mau bertanya semua, jawab yang kompak, saudara. Apakah Anda setuju kalau Indonesia menggunakan syariat Islam? Setuju NKRI bersyariah? Siap berjuang? Siap bersatu? Siap membela Allah? Siap membela Nabi? Siap
membela Quran, siap membela Islam, siap membela negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Kemudian saudara ada yang protes. Habib, mana mungkin NKRI bersyariah? Belum tahu dia saudara. Dia bilang, Habib, mana mungkin di negara Pancasila syariat Islam itu diterapkan. Bahkan ada oknum-oknum pejabat saudara yang kurang ajar mengatakan di negara Pancasila syariat Islam tidak boleh diterapkan. Unyil. Enaknya saudara, justru di negara Pancasila syariat Islam wajib untuk diterapkan saudara. Betul? Betul. Kenapa? Sila pertama daripada Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya tanya, siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Berarti bangsa ini sudah sepakat saudara bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah dasar tauhid ketuhanan yang Maha Esa, yang bagi umat Islam tidak lain dan tidak bukan adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takbir. Jadi saudara, kalau ketuhanan yang Maha Esa sudah menjadi dasar negara Republik Indonesia, maka Indonesia wajib untuk tunduk kepada hukum Tuhan yang Maha Esa. Betul? Saya mau tanya, Tuhan yang Maha Esa punya hukum tidak? Punya aturan tidak? Wajib tidak ditaati? Yakin? Betul? Maka itu saudara, Allah menegur dalam Al-Quranul Karim, mereka-mereka yang menentang hukum Allah, mereka-mereka yang menentang syariat Islam, mereka-mereka yang tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa Allah nyatakan dalam Al-Quran? Faqala ta'ala apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam Al-Quran saudara? Itu mereka-mereka yang tidak mau melaksanakan hukum Allah, yang tidak mau tegakkan syariat Islam. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apa mereka menginginkan hukum jahiliyah? Apa mereka menginginkan hukum iblis dan setan? Wa man ahsanu minallahi hukma. Siapa yang hukumnya lebih baik dari Allah? Enggak ada. Tidak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Betul? Liqaumin yuqinun. Bagi orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini saudara, hukum yang terbaik hukum siapa? Hukum yang terbaik hukum siapa? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha arif? Siapa yang maha baik? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha bijaksana? Apa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Yakin? Yakin? Kalau begitu siap tegakkan hukum Allah. Siap tegakkan hukum Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Oh, kita pernah diprotes saudara. Saya dan kawan-kawan pernah diundang ke DPR, dikritik habis oleh anggota dewan di pusat saudara. Apa mereka bilang? Habib Rizik, apa sih maunya Front Pembela Islam? Dikit-dikit minta pabrik minuman keras ditutup, lokalisasi pelacuran ditutup, ini haram, itu haram. Habib mesti tahu, ini Indonesia, bukan negara Islam. Jangan dikit-dikit ini haram, itu haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Benar DPR. Masya Allah. Lawan jangan, lawan jangan, lawan jangan. Mereka bilang Indonesia bukan negara Islam. Jangan dikit-dikit ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lawan jangan, jawab jangan. Kita jawab di DPR. Apa kita bilang? Hei anggota-anggota DPR yang terhormat. Indonesia ini kalaupun disebut bukan negara Islam, tapi kalian, hei anggota DPR, harus ingat Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Betul?
kau baca itu Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa berarti Indonesia wajib untuk tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa, untuk menjalankan hukum Tuhan yang Maha Esa, betul? Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, apakah perjudian sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Apakah pelacuran sesuai? Apakah korupsi sesuai? Apakah kemungkaran sesuai? Tidak sesuai, saudara. Kita katakan, anggota DPR yang terhormat, kalau kalian ngotot mengizinkan pabrik minuman keras, mengizinkan tempat pelacuran, melokalisasi prostitusi, melegalkan perjudian, maka ganti saja sila pertama, jangan ketuhanan yang Maha Esa, ganti saja jadi kesetanan yang luar biasa. Betul, betul. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jablay di mana-mana. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Mestinya Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pelacuran tidak boleh ada, perjudian tidak boleh ada, minuman keras tidak boleh ada, korupsi tidak boleh ada, narkoba tidak boleh ada. Indonesia harus bersyariah. Betul, betul. Jadi kalau saya katakan NKRI, jawab rame-rame bersyariah. Setuju? NKRI, 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 takbir. Oh, ada lagi anggota DPR yang kurang ajar, saudara. Mau tahu? Apa dibilang? Iya, tapi FPI jangan bodoh dong. FPI mesti cerdas. Jangan bisanya cuma tutup tempat pelacuran. Tapi kan kesian pelacurnya, itu kerjaan dia kan nyari duit. Jadi kalau FPI cerdas, tutup tempat pelacuran, pelacurnya ambil, kawinin sama laskar. Ngawur. Kapalnya, kapalnya. Selamatkan hidup mereka. Saya mikir, iya ya, bener juga. Ada lagi yang bilang, kalau FPI cerdas, tutup tempat pelacuran, itu pelacurnya dididik, disekolahkan, diajarkan keterampilan. Setelah itu berikan modal supaya mereka bisa berdagang. Anak-anak mereka berikan beasiswa supaya bisa sekolah. Begitu dong mestinya FPI. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya jawab singkat kepada para pejabat, saudara. Pejabat, kalian tutup tempat maksiat FPI, yang buka kerjaan FPI, yang kasih modal FPI. Lu jadi pejabat kerjanya apa? Goblok. Betul, betul. Saya bilang kami siap. Kami tutup tempat pelacuran, kami didik para pelacurnya, kami berikan beasiswa kepada anak-anaknya, kami berikan modal supaya mereka bisa bekerja. Kami siap, tapi syarat serahkan dulu negara ini kepada kami. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ulama disuruh kerja semua, nah umaroknya pada nganggur dong. Betul, betul. Baca Undang-Undang Dasar 1945, yang wajib menjaga anak yatim fakir miskin adalah negara, betul? Yang wajib mencerdaskan bangsa adalah negara, betul? Jadi kalau negara nggak mau kerjain, ya bubarin aja itu negara. Suruh RT, RW, camat, lurah, sampai presiden bubar. Bubar aja, serahin sama ulama. Kayak Haji Asep Mauso jadi presidennya. Masuk Hasan ketua MPR-nya. Amin. Amin. Jadi Haji Abdul Qahar saudara menjadi ketua DPR-nya. Amin. Habib jadi apa? Urusan perang aja dah. Takbir. Jadi kalau Umaro nggak mau kerja, serahkan kepada ulama yang kerja, betul. Tapi kalau Umaro masih mau kerja, sam'an wa ta'ah. Kita dengar, kita taat kepada pemerintah. Enggak, kita enggak berontak, saudara. Syarat ke satu, jangan coba-coba mereka membuat undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Betul.
Kalau Habib melanggar konstitusi nanti Habib ditangkap. Kiai Habib Ustaz ditakutin sama penjara. Jadul. Mestinya kiai-kiai di sini ada Kiai Asep, ada Kiai Maksum. Ini yang nakut-nakuti pejabat. Pejabat, kalau kau nggak tunduk kepada syariat, kalau kau nggak tunduk kepada hukum Allah, kau masuk neraka, goblok. Betul? Betul? Ayo saya tanya, yang menantang hukum Allah masuk ke mana? Yang nolak syariat Islam masuk ke mana? Yang anti syariat Islam masuk ke mana? Ayo saya tanya, penjara sama neraka pedih mana? Sakit mana? Haram mana? Pejabat nakutin ulama, awas nanti di penjara. Iya, ulama yang nakutin pejabat, lu masuk neraka. Betul? Betul? Kalau pejabat mau selamat, tunduk kepada syariat. Kalau pejabat mau selamat, tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau pejabat mau dihormati oleh ulama, dihormati oleh santri, diikuti oleh rakyat, harus tunduk kepada aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Betul? NKRI, NKRI, siap berjuang, siap berjuang, takbir. Tadi saya sudah sampaikan kepada Kiai Asep, saudara. Saya katakan kepada beliau, Manon Jaya ini ke depan dan harus selalu menjadi gerbong lokomotif yang menggerakkan kereta penegakan syariat Islam di seluruh Indonesia, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Maka seluruh FPI dimanapun mereka berada siap untuk menjadi gerbong-gerbong syariat, saudara. Ayo sama-sama kita berjuang, wujudkan cita-cita almarhum wal maghfurullah, pejuang kita, pahlawan kita Kiai Haji Abdul Khair Afandi, dan cita-cita para ulama pejuang yang lainnya. Siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan. Takbir. Tapi ingat, berjuang harus bersama, betul? Nggak boleh umat Islam dipecah-pecah, betul? Ingat Nabi bersabda, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian untuk bersatu, bersaudara, untuk membangun kebersamaan. Kenapa? Nabi mengatakan, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah, keberkahan Allah, ridha Allah itu ada bersama kebersamaan, saudara. Kalau kita bersatu, kalau kita bersama, bukan hanya kita kuat, tapi perjuangan kita berkah. Allah ridha, Allah berikan pertolongan sehingga kita bisa menang. Betul? Begitu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Begitu saya setuju tadi akan dikatakan oleh Kiai Asep di pondok, saudara. Habib, ini bukan saatnya lagi umat Islam satu kelompok dengan yang lain ribut hanya gara-gara kunut. Betul? Betul? Saya tanya, Habib, ini umat Islam ada yang sholat subuh pakai kunut, ada yang sholat subuh nggak pakai kunut. Ini yang salah yang mana? Saya jawab, yang salah yang nggak sholat subuh. Betul? Betul? Jadi kalau mau ngomel-ngomel sama yang nggak sholat subuh, jangan ngomel sama yang kunut, jangan ngomel sama yang nggak kunut. Semua itu saudara kita. Betul? Betul? Ada lagi yang nanya, Habib, ini umat Islam kalau sholat di tahiyat jarinya ada yang lurus, ada yang dikodek-kodek. Ini yang salah yang mana? Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, yang lurus yang tidak digerakkan itu pendapat Imam Syafi'i. Yang digerak-gerakan itu pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sama-sama Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lurus tidak digerakkan ada dalilnya, yang digerakkan ada dalilnya. Nggak usah ribut. Jadi yang lurus jangan disalahin, yang digerakkan jangan disalahin, kecuali yang begini. Tuhan nggak benar tuh. Tuh ada yang sesat tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kacau tidak? Sesat tidak? Sesat nggak ada dalil, saudara. Itu namanya madhab ngebekak, sudah. Nah, kira-kira saya tanya sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Musuh NU bukan Muhammadiyah, musuh Muhammadiyah bukan Persis, musuh Persis bukan FPI. Betul? Kita dengarkan azan dulu semua. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Siap lanjut? Siap lanjut? Jadi saya mau tanya sekali lagi semua di sini, siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Siap menggalang persatuan? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Siap bela Islam? Menuju NKRI? 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 Takbir! Saudara, dalam rangka supaya perjuangan kita lebih mantap dalam menegakkan syariat, saya minta kepada umat Islam, khususnya generasi muda, ke depan kalau menghadapi musuh-musuh Islam, menghadapi segala godaan, tantangan dan ancaman, pakai ilmu sabodo teuing. Kalau orang Sunda bilang peduli teuing, orang Banten bilang sabodo teuing. Saudara, yang kasarnya kumaha aing. Oh, maksudnya bagaimana, Beb? Sekarang ini kan sering orang menggoda kita, betul? Betul? Sekarang mari kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Setiap Allah menceritakan tentang syariatnya, Allah menceritakan tentang kebesarannya, Allah menceritakan tentang kemuliaan orang yang beriman. Saudara, berapa banyak Allah nyatakan, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Apa arti walau karihal kafirun? Saudara, walaupun orang kafir benci, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci, masa bodoh. Saudara, tak usah peduli dengan kebencian orang-orang kafir, tak usah peduli dengan ancaman musuh-musuh Islam, tak usah peduli dengan caci maki dan hinaan mereka. Betul? Betul? Masa bodoh dengan ancaman orang kafir. Setuju? Setuju? Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang hak walaupun pahit rasanya. Masa bodoh, mau pahit, mau sakit, mau menderita, yang penting Islam harus tegak apapun resiko perjuangannya. Setuju? Takbir! Siap pakai ilmu masa bodoh? Siap pakai ilmu masa bodoh? Kalau di Manun Jaya yang enak peduli teuing atau sabodo teuing? Sabodo? Siap pakai ilmu sabodo teuing? Betul? Yakin? Ayo sekarang kita testing ini hari. Setuju tidak? Setuju tidak? Ayo jawab yang kompak semua. Saya mau tanya, salat 5 waktu bagi umat Islam apa hukumnya? Jawab yang kompak, apa hukumnya? Kalau begitu orang Manun Jaya siap salat 5 waktu? Siap salat 5 waktu? Siap salat 5 waktu? Betul? Yakin? Janji? Betul? Tapi capek. Apa jawabnya? Kok jawabnya telat? Ayo saya mau tanya, jawabnya yang semangat. Sabodo teuing yang capek. Betul? Ayo saya tanya sekali lagi, salat 5 waktu hukumnya apa? Siap salat 5 waktu? Siap salat 5 waktu? Betul? Tapi capek. Tapi ribet. Tapi sibuk. Tapi ntar buang waktu. Tapi subuh lagi tidur enak. Takbir! Begitu saudara cara jawabnya itu. Kalau orang Manun Jaya jawab begitu, setan pada lari. Takbir! Ayo saya mau tanya lagi, puasa Ramadan hukumnya apa? Siap puasa Ramadan? Siap puasa Ramadan? Betul? Tapi haus. Tapi lapar. Tapi lemas. Tapi tenaga hilang. Tapi perut perih. Tenggorokan panas. Tapi bukan nggak ada yang tahu. Takbir! Baru orang Manun Jaya. Takbir! Baik, saya mau tanya lagi sekarang semuanya yang ada di sini nih semua, khususnya perempuan-perempuan muslimah. Saya mau tanya, perempuan-perempuan muslimah kalau besok dilamar oleh laki-laki kafir, terima atau tolak? Apa hukumnya? Ayo saya mau tanya semua, orang muslimah kita kawin dengan laki-laki kafir, hukumnya apa? Hukumnya apa?
Hukumnya apa? Kalau begitu lamaran orang kafir buat muslimah kita terima atau tolak? Terima atau tolak? Yakin? Betul? Tapi ganteng, tapi tampan, tapi kaya, tapi mobilnya bagus, rumahnya megah, artis, ngetop, takbir, itu baru perempuan Miftahul Huda. Takbir, takbir. Saya mau tanya lagi kepada semua, korupsi hukumnya apa? Korupsi hukumnya apa? Umat Islam mau korupsi apa enggak? Janji? Betul? Tapi cepet kaya, tapi nggak ada yang tahu, tapi kan gaji kecil, tapi nggak ditangkap polisi, nggak diperiksa KPK, dilindungi presiden. Masa bodoh, sabodo ting, peduli ting, betul? Mau nggak ditangkap polisi, mau nggak ditangkap KPK, mau dilindungi presiden, yang namanya korupsi haram. Umat Islam tidak boleh melakukannya, betul? Takbir. Boleh nanya lagi? Apa orang kafir boleh jadi pemimpin umat Islam? Ayo jawab Muhammad, boleh gak? Apa orang kafir boleh jadi wali kota di Tasik? Apa boleh jadi gubernur di Jawa Barat? Apa boleh jadi presiden di Indonesia? Yakin? Yakin? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Tapi pinter, tapi cerdas, tapi kaya, tapi banyak punya TV, tapi banyak punya perusahaan, tapi nanti kiai-kiai dibantu, nanti pesantrennya dibangunin, nanti ibu-ibu dihajiin, tapi jujur, tapi tanggung jawab, sabodo ting, betul? Takbir. Kalau masih nggak ngerti juga dibilang sabodo ting, jawab kumaha aing. Nggak ada urusan sama mereka kaya, betul? Kalau masih bandel juga jawab aing bledok sia. Pokoknya umat Islam nggak boleh dipimpin sama orang kafir, betul? Betul? Oh, ada yang bilang di TV, Habib, kalau bicara orang kafir nggak boleh jadi pemimpin, itu adalah syarat. Kadal kebun, kurang ajar. Saudara, suruh baca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 bahwa negara menjamin tiap warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Betul? 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 Berarti umat Islam dijamin oleh negara untuk melaksanakan syariatnya. Betul? Dan bagian aturan syariat nggak boleh milih orang kafir sebagai pemimpin. Betul? Betul? Karena itu sekali lagi saya tanya, mau dipimpin sama kafir? Mau dipimpin sama kafir? Takbir. Nah, makanya hati-hati Pak Bu. Sekarang ini ada kiai keberingan. Kiai apa? Kiai apa? Orang kafir datang ke pesantren disuruh ceramah di masjid. Udah gitu si kafir datang, saudara santri putri dikeluarin, disuruh cium tangan sama si kafir. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ada. Udah gitu kurang ajar aja, Pak. Si kafir datang disambut dengan hadrah tola al-badru alaina. Kurang ajar, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bapak ibu mesti tahu, tola al-badru alaina itu dulu disusun oleh muhajirin dan ansor. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansor ketika menyambut kedatangan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, saudara, mereka sambut orang muhajirin ansor, yang tua, yang muda, yang lelaki, yang perempuan, yang dewasa, yang anak-anak, rame-rame keluar rumah, rame-rame kumpul di pintu gerbang Madinah. Begitu Nabi muncul, mereka baca tola al-badru alaina, telah muncul kepada kami sang badru, sang bulan purnama, min Thaniyatil Wada, muncul dari tikungan bukit Thaniyatil Wada, pintu gerbangnya Madinah, saudara.
wajib syukru alaina, sehingga wajib atas kami untuk bersyukur mada alillahidah, sepanjang orang-orang yang berdakwah atau berdoa terus untuk berdakwah di jalan Allah. Bagus tidak? Bagus tidak? Tolak al-Batu disusun oleh orang-orang mulia, Muhajirin dan Ansar, untuk menyambut manusia termulia. Siapa manusia termulia? Nabi Muhammad. Tahu-tahu sekarang tolak al-Badru digunakan untuk nyambut kutil babi. Kacau tidak? Kacau tidak? Tolak al-Badru, oh, ada lagi yang punya alasan Habib, itu kan untuk menghormati tamu. Pala lu bau menyan, lu ngomong membeduk yang gak bisa jawab. Betul? Menghormati tamu orang kafir bukan begitu caranya, saudara. Sambut dia, sediakan hidangan, perlakukan dia dengan sopan, tapi nggak perlu untuk menyambut dengan tolak al-Badru alaina. Betul? Dia mau bicara silakan, saudara, tapi jangan dibawa ke masjid, saudara. Jangan saya saja, para kiai, para ulama, para habaib datang ke pondok pesantren kawan, saudara, kemudian dipertemukan dengan santri putri, nggak ada yang disuruh kentangan, saudara, nggak ada yang disuruh pendekatan, kami menjaga jarak. Kutil babi pada kentangan. Jadi kalau ada yang bilang, Habib, ini kan toleransi, mulut lu bujigong. Toleransi dari mana? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, babi kalau datang ke rumah kita, saudara, sambut atau usir? Ayo jawab yang keempat. Babi datang ke rumah kita, sambut atau usir? Sambut atau usir? Sambut atau usir? Siap usir babi. Kalau babinya bandel, siap gebuk babi. Gebuk pagongna. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ayo saya tanya sekali lagi, mau dipimpin sama orang kafir tidak? Mau pimpin orang kafir tidak? Apa hukum mengangkat orang kafir sebagai pemimpin? Yakin? Yakin? Jadi mau milih orang kafir tidak? Mau milih orang kafir tidak? Yakin? Tapi cerdas, tapi pintar, tapi kaya, tapi rajin, tapi bertanggung jawab. Takbir. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Saya mau tanya semua di sini, siap berjuang untuk Allah? Jawab yang keempat, siap berjuang untuk Allah? Siap berjuang untuk Rasul? Siap berjuang untuk Al-Quran? Siap berjuang untuk Islam? Yakin? Betul? Janji? Tapi capek, tapi nanti dibenci, tapi nanti dibilang radikal, nanti disebut ekstrim, nanti dituduh teroris, nanti ditangkap, nanti masuk penjara, nanti dicabut kukunya, nanti mati. Takbir. Itu baru alumni Miftahul Huda, saudara. Takbir. Jadi semangat almarhum Ajangan Abdul Khair Afandi sampai hari ini tetap membara di hati anak cucu dan seluruh murid serta pengikutnya, saudara. Siap berjuang, siap bersatu. Takbir. Takbir. Kalau saya sebut umat Islam, jawab semua bersatu. Setuju? Setuju? Umat Islam, umat Islam, umat Islam, umat Islam, partai Islam, ormas Islam, ulama Islam, tokoh Islam, pejabat Islam. Takbir. Menuju NKRI, NKRI, NKRI. Takbir. Saya mau tanya jujur, kalau Kiai Asep kita angkat jadi presiden Indonesia, setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Kenapa nggak diangkat? Kita angkat rame-rame, setuju? Nah, sekarang begini dulu dah, sebelum jadi presiden, kalau Kiai Asep kita angkat jadi gubernur Jawa Barat, gimana? Jawab yang gampang. Jawab yang
yang kompak. Takbir. Hati-hati. Ini gubernur Jawa Barat harus betul-betul muslim, kiai, ngerti agama. Betul? Betul? Yang berbau-bau musyrik jangan dipilih, sudah. Setuju tidak? Ayo saya tanya, calon gubernur Jawa Barat yang bau-bau musyrik ada gak? Ada gak? Ada gak? Yang ngaku kawin sama Nyi Roro Kidul? Ada gak? Ada gak? Yang di kotaknya dibanyakin patung? Ada gak? Ada gak? Ayo jujur, begitu pilih jangan. Pilih jangan. Ayo Kiai Asep, setuju kita pilih. Takbir. Sallu ala Nabi. Ya begitu bukan. Di Jawa Barat Kiai yang lurus banyak, betul? Di Jawa Barat ajaran yang benar banyak, betul? 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 Saya mau tanya, di Jawa Barat kiai ajaran yang bagus banyak tidak? Yang lurus banyak tidak? Yang benar banyak tidak? Betul? Kenapa ngangkat yang musyrik? Nah, maka itu saudara, pokoknya besok berjuang. Jawa Barat harus dipimpin orang-orang Islam yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang siap untuk menerapkan syariat Islam di Jawa Barat. Betul? Betul? Yang anti syariat pilih jangan. Yang berbau musyrik pilih jangan. Yang kawin Nyi Roro Kidul pilih jangan. Yang suka buat patung pilih jangan. Takbir. Kalau Kiai Asad pilih jangan. Kalau Kiai Maksum pilih jangan. Kalau Kiai Mubin pilih jangan. Kalau Kiai Kohar pilih jangan. Kalau Habib jangan. Jadi panglima perang aja. Takbir. Pokoknya kalau Kiai Asep jadi presiden, panglima perangnya saya. Macam-macam saya yang gebuk. Takbir. Nah kira-kira sekali lagi saya tanya, siap bersatu? Muhammadiyah dan NU siap bersatu? NU dan Persis siap bersatu? NU dan saudara FPI siap bersatu? Pesantren-pesantren semua siap bersatu? Takbir. Takbir. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama. Salatullah salamullah sama ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kulli mujahidin lillah bi ahlil hadi ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hamdi wa min ummah bi ahlil hadi ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi fir wa akrimna binul matalibin minna. Ilahi fir wa akrimna binul matalibin minna. Wadafi masa'atin anna bi ahlil hadi ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salli ala Nabi al-Barri bila adin wa
ولا عسر وصل على النبي البري بلا عد ولا عسر وآل سادة الغر بأهل القدر يا الله صلاة الله يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب ويا مفرج القلوب ويا مقلب القلوب إلهنا صلاة الله سلام الله اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين صلاة الله ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تقطع منانا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا وحسن عاقبتنا وحسن منقلبنا واصلح نياتنا والف بين قلوبنا واجعلنا متحبين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين صلوا على النبي. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada siang hari ini. Jadi sekali lagi katakan kepada musuh-musuh kita yang mau goda kita dalam perjuangan, sabodo baik, yang penting Islam tetap Islam, Islam harus tegak. Setuju? Setuju? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Dan insya Allah nanti malam ba'da salat Isya kita ada acara tablik akbar di alun-alun kota Ciamis. Siap hadir? Siap hadir? Takbir. Nah, kita doakan Kiai Haji Asep Mausul dan juga Kiai Haji Abdul Aziz dan semua keluarga besar daripada Abuya Abul Khair Afandi, semoga senantiasa diberikan kekuatan istiqamah, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan kemampuan untuk mendidik para santrinya, untuk terus melanjutkan perjuangan ayahandanya, dan diberikan oleh Allah kemenangan dari dunia hingga akhirat. Dan secara khusus kita baca surah Al-Fatihah yang kita mohon kepada Allah bi barakatil Fatihah ala Allah subhanahu wa ta'ala an yataghasya almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdul Khair Afandi birrahmah wal maghfirah wa an yudkhilahu jannatahu jannatal firdausil a'la wa an yanfa'ana bi barakatih wa asrarih wa anwarih wa nafahatih fi dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersirah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jazakallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa nanti malam di alun-alun Ciamis. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.